Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, secara khusus jamaah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid, yaitu untuk menuntut ilmu. Semoga kita termasuk di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Maka barang siapa yang dia itu berkumpul di masjid untuk mentadabburi Al-Qur'an, memahami, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, kita butuh dengan ketenangan jiwa. Kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga butuh didoakan oleh makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa, yaitu siapa? Para malaikat. Ya. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, azzanallahu wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Pembahasan tentang wajibnya kita iman dengan hari akhir. Karena iman dengan hari akhir adalah merupakan rukun iman yang sangat penting. Karena kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Dan dunia ini yang bersifat sementara pasti akan hancur. Dan kehancuran ini sudah mulai terlihat. Bagaimana peperangan terjadi di mana-mana. Bagaimana permusuhan terjadi di mana-mana. Bagaimana ujian berupa musibah gempa bumi itu muncul berulang-ulang kali. Maka tinggal kita mendekati dengan hari kiamat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia dan tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Pada bulan yang lalu sudah kita jelaskan tentang salah satu tanda-tanda dengan semakin dekatnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai sekarang beliau itu masih hidup, ya, dan beliau di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah makhluk dan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Beliau adalah menjadi seorang nabi dan juga menjadi sahabat. Ya, nabi ketika sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi seorang rasul, yaitu apa? Beliau mendapatkan sebuah wahyu berupa kitab Injil yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara pada zaman dahulu kala. Ya, adapun Injil yang ada pada zaman sekarang itu sudah sangat banyak sekali perubahan. Begitu juga beliau menjadi seorang sahabat. Karena apa? Beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang al-Isra al-Mi'raj. Kemudian beliau nanti akan turun ke dunia. Ya, salah satu peristiwa yang muncul ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu turun ke dunia, yang mana diriwayatkan bahwasanya beliau itu di dunia kira-kira ada yang mengatakan yaitu 7 tahun, ada yang pula mengatakan yaitu 4 tahun, adalah untuk membunuh siapa? Dajjal. Ya, untuk membunuh Dajjal. Di sela-sela yaitu hidupnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di muka bumi ini, ada muncul tanda-tanda hari kiamat yang harus kita pahami juga, yaitu apa? Keluarnya sekelompok golongan manusia yang itu kita sebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Dan insya Allah pembahasan pada malam hari ini adalah tentang pembahasan yang keempat, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan itu terjadi ketika apa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam masih hidup di dunia ini sebelum beliau itu meninggal dunia. Dijelaskan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, famimma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir al-iman bi khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Maka di antara kandungan-kandungan, di antara hal-hal yang penting yang harus kita pahami di dalam iman dengan hari akhir adalah mengimani keluarnya yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian di dalam masalah ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'riful lughawi Ya'juj wa Ma'juj, tentang siapakah Ya'juj dan Ma'juj dari segi bahasa. Ya, kita perlu memahami dari segi bahasa dan juga dari ilmu syar'i. Qila huma ismani arabiyani wa qila huma a'jamiyani. Yang mana Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah lafaz dari dua kata, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat apa makna dan apa pengertian atau arti dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Ada yang mengatakan kalimat Ya'juj dan Ma'juj adalah bahasa non-Arab, ya, bahasa non-Arab atau a'jami, ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari bahasa Arab. Adapun jika Ya'juj dan Ma'juj itu diambil dari bahasa Arab, maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa qara'a Asim Ya'juj wa Ma'juj bil hamzah fihima wa kadzalika fil anbiya'i ala annahuma mustaqani min ajadil harri wa hiya shiddatuhu wa tawqiduhu wa min ajijin nari. Saya ulangi kembali. Kalimat Ya'juj dan Ma'juj memiliki perbedaan pendapat dari segi makna, ya. Ada yang mengatakan itu adalah bahasa non-Arab, ya. Ada pula yang mengatakan itu berasal dari bahasa Arab. Adapun dari bahasa Arab, maka kalimat Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu, yaitu apa? Dari kata ajaja, yaitu apa? Api yang menyala, ya. Atau dari kata al-ajaj, yaitu air yang mendidih, ya, air yang mendidih. Kemudian pula ada yang mengatakan dari kata al-ajju, artinya adalah cepat memusuhi, ya, cepat memusuhi. Sedangkan Ma'juj itu berasal dari kata majayamuju, yaitu goyah, atau goncang, yaitu dari wazan yaf'ul, yaitu maja wa Ma'juj. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat tentang pembacaan Ya'juj wa Ma'juj. Ada yang mengatakan menggunakan hamzah maksurah, itu hamzah yang disukun, maka dikatakan apa? Ya'juj, ya, wa Ma'juj. Ada yang pula mengatakan tanpa menggunakan hamzah, yang mana kedua alifnya adalah alif tambahan, maka dikatakan apa? Ma'juja Ya'juja, ya, tambah dengan hamzah. Terlepas dari itu semuanya, ya, ayyuhal ikhwa azanallahu wa iyyakum, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, merupakan makhluk
Karena apa? Semuanya itu adalah makhluk dan Al-Khaliq adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk, sedangkan yang Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini wa asluhum Ya'juj wa Ma'juj minal basar. Bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj asalnya adalah keturunan manusia. Ya. Wa min dzurriyyati Adam wa Hawa. Yang mana dia itu adalah garis keturunan dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian dijelaskan pula di sini para ulama mengatakan ya bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal, ada yang mengatakan berasal dari Adam, bukan dari Hawa. Ya. Hal ini terjadi karena ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam bermimpi, lalu air maninya itu bercampur dengan tanah. Maka darinya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi pendapat ini sama sekali tidak berdasarkan dengan dalil. Ya, yang disebutkan dari sumber mana yang layak diterima perkaranya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dia mengatakan, ya, kami sama sekali tidak mengetahui ungkapan seperti ini dari seorang ulama salaf pun kecuali dari Ka'ab al-Akhbar, ya, yang mana ungkapan ini dibantah oleh hadis yang marfu yang mengatakan bahwasanya apa? Ya'juj dan Ma'juj mereka itu berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga keturunan dari siapa? Yaitu Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dijelaskan di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa huma ummatani min waladi Yafis ibnu Nuh. Pendapat yang kedua bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari keturunan Yafis. Yang mana Yafis adalah nenek moyang dari bangsa Turki. Ya. Sementara Yafis dari keturunan yaitu apa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalil yang menunjukkan dalam hal ini nanti insyaallah kita akan jelaskan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maddallahu lahuma fil umri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu ada pada zaman sekarang ini. Ya. Di mana kita tidak tahu. Ya. Wa aslama fin nari hatta ma yamutur rajulu min Ya'juj wa Ma'juj hatta yuladu lahu alf waladin. Ya. Yang mana seorang pria dari Ya'juj yang Ma'juj ketika dia itu meninggal satu saja maka akan muncul ribuan. Ya. Satu Ya'juj dan Ma'juj yang mati satu maka akan memiliki keturunan 1000, ya, yang muncul yang baru. Fawalada Adam kulluhum asrata ajza'in Ya'juj wa Ma'juj minhum tis'ata ajza'in. Ya. Maka lahirlah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam dari 10 itu hanya satu saja. 9-nya itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Wasairu waladihim kulluhum juz'un wahid, sedangkan satu bagian dari keturunannya adalah yang dari 10 tadi adalah satu bagiannya adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasallam dan 9 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dilanjutkan di sini al-adillatu ala annahum min dzurriyyati Adam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia. Ya, bukan hewan, bukan malaikat, bukan jin. Ya. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita tidak perlu melakukan kesahihannya. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang mana dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam,
Maka Allah Subhanahu wa taala manggil, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Adam, wahai Adam. Dan panggilan pasti menggunakan suara. Jadi ini membantah orang-orang yang begitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat berbicara. Fayaqulu labbaika wa sa'daik. Ya, maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaika wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu. Ya. Wal khairu fi yadika, dan segala kebaikan itu ada di kedua tanganmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi tangannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan tangan makhluknya. Fayaqulu akhrij ba'sun nari. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keluarkanlah rombongan penghuni neraka. Ya, keluarkanlah yaitu rombongan penghuni neraka. Qala wa ma ba'sun nar. Ya, maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam bertanya, berapakah jumlah rombongan penghuni neraka itu? Ya, siapakah penghuni neraka itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina. Untuk setiap 1000 orang ada 999 jiwa. Yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, satu berupa manusia dan 999 adalah berupa Ya'juj dan Ma'juj. Fa indahu yasibus sahir. Ya. Maka saat itu rambut anak kecil mendadak beruban. Ya, rambut anak kecil mendadak beruban. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Maka orang yang dia itu hamil langsung keguguran kehamilannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya. Maka orang melihat manusia itu sedang mabuk. Sedangkan manusia itu bukan dalam keadaan mabuk, tetapi itu merupakan adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Qalu ya Rasulullah wa aina dzalikal wahid. Ya, maka Nabi bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abshiru, bergembiralah. Fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Sesungguhnya satu orang dari kalian adalah manusia dan 1000 orang itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi menunjukkan jumlah mereka itu sangat banyak. Ya, dari 1000 satunya adalah manusia, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis dari Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, dan kita harus mengimani sebuah kabar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, beliau tidak akan pernah mengucapkan sesuatu berita dari hawa nafsunya atau dari dongeng atau dari cerita yang palsu, tidak. Tetapi beliau menceritakan sesuatu bersumber dari wahyu. Ya, maka beliau menghabarkan sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Annahum law arsalu ilan nasi la afsadu alaihim ma'aishahum. Jika mereka itu diutus kepada manusia, jika mereka itu bergerompol dengan manusia, bercampur dengan manusia, maka mereka itu akan merusak kehidupan manusia. Ya, walan yamutu minhum ahadan illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasaidah. Tidaklah salah seorang dari Ya'juj dan Ma'juj itu mati satu saja kecuali dia meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Ya, dan ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak dari Ya'juj dan Ma'juj.
Kemudian dijelaskan sifat-sifatnya mereka. Amma sifatuhum allati ja'at fiha al-ahadits fahiya annahum yushabbihuna abna'a jinsihim min tarkil khatamil ma'huri. Bahwasanya sifat-sifat mereka itu banyak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka itu menyerupai orang-orang dari kalangan bangsa Turk atau orang-orang dari Mongol. Yang mana apa? Mereka adalah orang yang ajam, tidak dari Arab, yang tidak fasih bicaranya. Ya, siharul uyun, yang mana matanya itu adalah mata yang sipit. Ya, zalfal unuf, yang mana yaitu apa? Memiliki hidung yang pesek. Ya, sya'bus syu'ur, dan rambutnya itu adalah rambut yang pirang, ya agak merah. Iradul wujuh, ka'anna wujuhahumul majjanul mutraqatu ala askali turki wa alwanuhum. Dan wajah-wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi dengan kulit. Ya. Bentuk tubuh dan warna kulitnya mereka seperti orang-orang dari bangsa Turki, ya. Bangsa At-Turk. Kemudian walladzi tadullu alaihi ar-riwayatus sahihah annahum rijalun aqwiya'un la taqata li ahadin biqitalihim. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala juga bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan laki-laki yang sangat kuat. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, apalagi membunuh mereka. Ya. Fi hadis Nawas ibnu Sam'an fi sahih Muslim, anna Allah Ta'ala yuha ila Isa alaihi salam, ya, bi khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam tentang peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa annahu la yadani li ahadin biqatlihim, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa membunuh mereka, yang bisa memerangi mereka. Wa ya'muruhu bi ib'adil mu'minina min tariqihim, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa agar memperingatkan orang-orang yang dia itu beriman agar menjauhi siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya, wa yaqulu akhris ibadi ila tur. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengumpulkan manusia ke Bukit Tur, ya, ke Gunung At-Tur. Wa qad waradat asarun wa riwayatun dha'ifah fi wasfihim. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ada sebagian asar-asar, ya, tentang ciri-ciri mereka, akan tetapi riwayatnya itulah lemah. Mimma jaa fi tilkal asar annahum asnafus salasah, bahwasanya ciri-ciri mereka itu ada 3, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ciri-ciri mereka itu adalah sunnifa ajsaduhum al-urus wa huwa sajarul kibar. Ya, satu golongan dengan tubuh seperti al-urus, yaitu sebuah nama yang besar, yang tinggi. Wa sunnifa arba'atu adru'in fi arba'ati adru'. Satu golongan dengan postur tubuh 4 hasta kali 4 hasta. Tingginya 4 hasta, besarnya 4 hasta. Yang ketiga, wa sunnifa yaftarisuna adanuhum wa yaltakifuna bil akhar. Satu golongan dari mereka, telinga mereka itu dipakai untuk apa? Alas tidur. Ya, bahkan telinga aja dipakai untuk alas tidur. Ya. Tetapi apa? Pendapat ini adalah pendapat yang dari hadis yang lemah. Wa jaa aidan anna tuluhum shibran. Tetapi juga ada riwayat asar yang menyebutkan bahwasanya tinggi mereka itu hanya 1 jengkal atau 2 jengkal saja. Ya. Dan paling tinggi itu hanyalah 3 jengkal.
Wa jaa aidan annahum ya'kuluna jami'a hasyaratil ardi. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu memakan semua serangga yang ada di bumi ini. Minal hayati wal aqarib. Entah itu serangga berupa ular maupun kalajengking akan dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wa kullu dhi ruhin mimma khalaqahu Allahu fil ardh. Dan segala sesuatu yang dia memiliki nyawa di bumi itu akan dilahap semua oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Siapakah di antara kita yang mungkin bisa makan hidup-hidup ular itu? Ya, atau kalajengking masih sedikit sekali. Ya. Karena apa? Itu adalah perkara yang haram dan juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin beracun. Ya. Kemudian dijelaskan di sini pula wa annahu laisa lillahi khalqun yanmi kana ma'uhum fil amil wahid. Ya. Pertumbuhannya itu dalam 1 tahun memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Ya, coba kalau kita ya 1 tahun ya yang sudah menikah belum tentu dia itu punya anak. Yang 10 tahun belum tentu dia itu punya anak, ya. Mungkin di antara kita yang paling cepat setelah anak itu lahir menunggu nifasnya itu selesai, ya, barulah dia itu mengisi lagi, hamil lagi sampai dia itu anaknya berusia 1 tahun lebih barulah dia itulah lahir. Maknanya apa? Lebih dari 1 tahun barulah dia itu bisa memiliki keturunan yang selanjutnya. Sedangkan apa? Ya'juj dan Ma'juj dalam 1 tahun mereka itu berkembang biak dengan sangat cepat. Wala yazdadu ka ziyadatihim wala yaksiru ka kasratihim. Yang mereka itu akan berkembang biak dengan sangat cepat sekali. Yatada'una tada'il hamami. Bahkan kalau mereka itu berkumpul seperti berkumpulnya burung merpati. Ya, coba kalau kita lihat burung merpati atau burung darah yang ada di sekitar Masjid Nabawi, yang ada di sekitar apa? Masjidil Haram, yang itu tidak boleh kita itu memburunya, maka sekelompok banyak, ya ribuan, ya bahkan puluhan ribu burung-burung itu berkumpul dalam satu tempat. Ya, maka itulah gambaran dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memiliki sekumpulan yang sangat banyak sekali dan mereka bisa berkembang biak dengan cepat. Kemudian wa ya'uwuna wa al-kalbi. Dan mereka juga menggonggong seperti anjing. Ya. Wa yatasafaduna tasafudal bahaim haitsu iltaqu. Dan mereka itu berhubungan badan layaknya hewan, ya. Dimanapun tempat dan dimanapun waktunya, maka mereka itu berkumpul seperti apa berkumpulnya, yaitu hewan-hewan ternak. Ya. Inilah gambaran-gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para ulama, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Wa anna minhum lahum qardun wa dhanbun wa anyabun barizah ya'kuluna al-luhuma naiyah ila ghairi dzalika mimma qila. Dan mereka itu hidup di beberapa abad, ya, di beberapa zaman, dan juga mereka memakan segala bentuk makanan yang ada di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya fasaduhum, apa saja kerusakan-kerusakan yang diperbuat, yaitu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka dijelaskan di sini, idza kharaja Ya'juj wa Ma'juj hasala ala aidihim adzan kabir. Maka ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, maka tidak ada suatu hal yang ditimbulkan kecuali apa? Kerusakan yang sangat besar. Ya. Wa fitnatun udmah. Dan dia akan membuat sebuah kekacauan di muka bumi ini. Ya, menyebar fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Wa syarrun mustatir, dan kegelapan dunia yang terus-menerus. Wa hum jumu'un katsirah hatta innahum likasratihim idza marra awwalahum ala bakhiratin tabariyah inda khurujihim syarabul ma' alladhi fiha jami'ahu. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Saking banyaknya satu kelompok saja dari Ya'juj wa Ma'juj, nanti ketika dia itu keluar, kelompok yang pertama ketika dia melintasi danau Tiberia, maka dia itu akan meminum airnya sampai kering danaunya tersebut. Mampukah kita yang mungkin meminum danau Toba? Tidak mungkin.
Apakah sekelompok manusia menghabiskan yaitu danau tersebut? Tidak mungkin. Tapi apa? Digambarkan di sini satu kelompok dari Ya'juj dan Ma'juj ketika dia itu keluar melewati danau Tiberia, maka mereka itu akan meminum sampai habis airnya. Fa idza marra akharuhum qalu qad kana fi hadhihi al-bakhirati ma'an. Maka jika kelompok kedua itu lewat, maka mereka itu akan mengatakan dahulu kala di sini itu banyak airnya. Tetapi apa? Airnya di sini sudah habis. Qala Ibnul Arabi, dijelaskan oleh Ibnul Arabi, wa amma khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa innahu yakunu ba'da nuzuli Isa alaihi salam wa huma ummatani mudarratani mufsidatani kafiratani. Adapun keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi setelah Nabi Isa alaihi salatu wasallam turun ke dunia. Tetapi Nabi Isa alaihi salatu wasallam belum wafat. Ya. Dan keduanya adalah umat yang memberikan madarat, memberikan kerusakan di muka bumi. Ya, dan duanya adalah dari kelompok orang-orang kafir. Kemudian dalil yang ketiga yang bersumber dari Al-Qur'an. Ini dua hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita akan jelaskan yaitu dari ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua surat, yaitu surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 dan ke-97 dan surat Al-Kahfi ayat yang ke-92 sampai 99, ya, yang menceritakan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haq fa idza hiya shafisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 dan ke-97. Artinya, ya, apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan ini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sekarang itu berada di suatu benteng. Dan apabila tembok yang mengepung Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan, dan mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ya. Dan apabila janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, dengan datangnya hari kiamat telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak, kaget, ya. Mereka mengatakan, ya wailana kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Alangkah celakanya kami ini, alangkah hinanya kami ini. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai, ya. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha thumma adba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yaqaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni afriq alaihi qitra famastata'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu nakba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'ah. Ya, kurang lebih ada sekitar berapa ayat tadi? 8 ayat atau 9 ayat, ya, yang menunjukkan tentang kisah tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya.
Kurang berapa menit azan? 3 menit ya. Ini panjang, kita jelaskan atau gimana ini? Jelaskan aja ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Summa atba'a sababah. Kemudian dia menempuh suatu jalan, ya. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, maka mendapati di belakang kedua gunung itu ada suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan, ya, yang tidak bisa berbicara, ya, atau bicaranya itu tidak bisa kita pahami. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj yufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharajan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Maka sekelompok manusia ini mereka mengatakan, wahai dzul qarnain, ya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Maka bolehkah kami memberikan imbalan bagimu agar engkau membuat dinding penghalang, ya, antara kami dengan mereka, ya. Maka Dzulqarnain mengatakan, ya, qala ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwatin aj'al bainahu wa bainahum rahmah. Ya, apa yang telah dianggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala padaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan berupa dan alat-alat di zaman itu agar aku bisa membuat untuk menghalangi antara kita dan mereka, ya. Atuni fadid, ya, maka berikan padaku besi hingga apabila potongan besi itu telah terpasang, ya, sama dengan dua itu, dan ini menjadi benteng untuk menjaga siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Maka Dzulqarnain mengatakan, tiuplah api itu, ya, ketika besi itu sudah menjadi merah, menunjukkan saking panasnya besi ketika dia itu dibakar, ya. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu nakbah. Maka mereka tidak dapat mendakinya, ya, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki benteng tersebut, dan tidak pula dia itu dapat melubanginya. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Maka Dzulqarnain mengatakan, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka Dzulqarnain ini mengatakan bahwasanya dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala sudah janji, maka janji itu pasti akan datang, ya. Dia akan menghancurkannya. Ya, makanya Ya'juj dan Ma'juj nanti di akhir zaman akan berusaha melubangi benteng-benteng tersebut sampai berlubang sehingga mereka itu keluar, ya. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Namun apabila mereka itu sudah berbaur di antara kita dengan mereka atau kita bercampur dengan mereka secara berkelompok, maka tatkala yaitu sangkakala itu ditiupkan, maka mereka itu juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nih. Ya. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat azanallahu wa iyyakum, dan insyaallah lanjutan penjelasan dari tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj insyaallah kita akan jelaskan yaitu lebih rinci yaitu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.